Ini sungguh memalukan. Pria ini bingung bagaimana caranya memakai sarung itu. Tapi untung saja Sundari langsung membantu si Param untuk memakaikan kain sarung itu. Ada aja akal bulusnya si Param. Gimana nih para bujang-bujang, pengen nikah nggak? Untung aja Param masih bisa mengontrol emosinya si Joni. Jadi itu Joni disarungi, jadi akhirnya sarung itu dipasangi sama Sundari. Nah di acara kuil itu Jaki pun nanya kapan Param akan bilang jujur kalau dia itu suka sama si Sundari. Mendengar itu Param pun langsung pengen nembak si Sundari sekarang juga. Dia pun langsung merangsek masuk ke depan penari-penari untuk menembak si Sundari. Tapi belum sempat mengeluarkan kata-katanya, Sundari langsung berlari dan memeluk seorang cowok yang bernama Venu. Jelas saja Param pun langsung tercengang. Dia itu nggak tahu kalau Sundari itu ternyata udah punya cowok. Rupanya Venu itu anak satu-satunya Paman Bargavan. Di depan banyak orang, Paman Bargavan juga mengumumkan kalau Venu dan Sundari akan menikah. Dulu dia dan orang tuanya si Sundari pernah berjanji kalau putra-putri mereka sudah dewasa, mereka akan dinikahkan. Jelas saja semua orang di sana pun langsung memberi selamat. Tapi tidak dengan si Param yang langsung lemes lah. Habis itu Param pun bingung gimana selanjutnya ya. Namun pas melihat si Amu, Param pun bertanya ke Amu tentang hubungan Sundari dan si Venu. Kemudian Amu pun bercerita kalau emang dari kecil mereka itu sudah dekat. Bahkan orang-orang menganggap mereka itu berpacaran. Tapi berjalannya waktu, Venu dan Sundari semakin menjauh. Venu berkuliah di Andhra Pradesh, sedangkan Sundari berkuliah seni di Mumbai. Aslinya mereka itu masih temenan. Tapi percikan cinta sudah tidak berasa sama sekali. Sampai suatu hari Sundari dikabari kalau orang tua mereka itu meninggal karena kecelakaan. Sundari pun memutuskan untuk keluar kuliah dan mengurus rumah yang sekarang menjadi penginapan. Amu sadar kakaknya itu terlalu sibuk mengurus orang lain, sampai lupa mengurus dirinya sendiri. Suatu hari Amu berinisiatif mendaftarkan kakaknya ke sebuah aplikasi jodoh agar kakaknya itu bisa menemukan cowok yang bisa membahagiakannya. Namun keesokan harinya, Sundari sadar dan langsung menghapus aplikasi itu. Intinya sih Sundari dan Venu itu emang udah deket, tapi Amu nggak yakin kakaknya itu masih punya rasa sama si Venu. Mendengar itu Param pun seperti punya kesempatan tambahan. Dia pun langsung mepet si Sundari dan memberikan selamat. Entah kenapa Sundari itu bingung menjawabnya. Dia emang seneng bisa menikah dengan si Venu, seperti keinginan mendiang orang tuanya. Tapi di lubuk hatinya yang terdalam, dia juga bingung apakah benar dia itu mencintai si Venu. Setelahnya Jaki pun meminta si Param untuk kembali ke Mumbai saja. Udah nggak ada yang bisa mereka lakukan di sini. Tapi Param masih aja ngeyel. Dia pun langsung bertanya ke Sankar, bagaimana menurut aplikasi buatannya si Sankar kalau cinta sejati yang sudah berhasil dia temukan ternyata sudah punya cowok lain. Sankar bilang hubungan itu seperti sinyal, semua harus saling terkoneksi untuk bisa saling terhubung. Sekarang tinggal usahanya Param aja. Mendengar kata-kata mutiara dari Sankar, Param pun semakin semangat untuk mengejar Sundari lagi. Di sisi lain, Bargavan lagi ngamuk-ngamuk sama orang-orang. Bargavan ingin tahun ini di pentas olahraga antar kota, mereka bisa menang. Gara-gara hal itu jugalah Param punya ide gila. Singkat cerita, Param pun berniat untuk ikut lomba itu. Tentu saja Bargavan menolak mentah-mentah. Param itu cuma turis, nggak usah ikut campur urusan kota ini. Yang boleh ikut cuma warga kota dan kerabat dari warga kota ini. Pas Param lagi puyeng-puyengnya, Parpati pacar barunya si Jaki datang. Param pun punya ide cemerlang, karena sekarang Parpati sudah pacaran sama si Jaki, jadi si Jaki sudah dianggap kerabat oleh warga kota. Nah berhubung Jaki dan Param itu udah kayak kakak adik, Param juga bisa dianggap sebagai kerabat warga kota itu. Alhasil Bargavan pun sudah tidak bisa berkutik lagi. Kemudian bagaimana kisah ini selanjutnya? Saksikan next part.